Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang banget di hari ini kembali saya menemani Anda lewat Syari Senandung Nasyid dan Berita Islami untuk edisi siar hari Senin awal pekan ya, gelaran ke 4 September 2023. Bersama narasumber kita dari Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya. Alhamdulillah. Iya, topik kita tentang masjid. Masjid. Ada apa dengan masjid? Ya, sahabat BKM FM, masjid adalah tempat kita menimba ilmu, tempat kita beribadah, dan ilmu saja, menuntut ilmu juga bernilaikan ibadah tentunya Ustadz ya. Dan masih banyak yang lainnya. Nanti kita akan kupas habis bersama beliau, dan kami juga mengundang partisipasi Anda di 0735481800 atau SMS WA 08117241 dan acara ini persembahan dari LPPL Radio BKM FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Oku Timur, yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Oku Timur. Baik, langsung saja, belum terima telepon nanti ya, sabar. Kita dengarkan dulu tausiah beliau terkait dengan masjid. Silakan Ustaz. Terima kasih baca jazallah Sayyidana Muhammadan khairan jazallah Sayyidana Muhammadan ma'walu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail al masjidu indal mu'min kassamaki fil ma'i wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio BKM, khusus acara syar'i yang dipandu oleh penyiar senior kita di BKM, Mbak Ocha, yang sudah sangat familiar di tengah-tengah ruangan kita insyaallah. Hari ini kita akan membahas tentang masjid adalah tempat yang menjiwai atau tempat penjiwaan kaum muslimin dan muslimat. Masjid itu istilah atau bukan sekedar istilah, tapi sebuah nama yang di Al-Quran juga banyak disebutkan. Dari kalimat sajadah yasjudu, nanti ada masjid. Sholla yusolli, nanti ada musolla. Ada orang menulis musollah, salah itu, musollah itu salah. Musolla yang benar. Musolla itu tempat sholat, masjid itu tempat sujud. Tetapi ketika kita di Arab Saudi itu tidak dibedakan Mbak antara masjid dengan musola. Enggak ada ya masjid. Tempat ibadah itu masjid, bukan musola. Nah, di Indonesia karena budayanya berbeda, itu ada istilah-istilah lain seperti langgar, surau. Kalau langgar dan surau serta musola itu tidak dipakai untuk Jumatan. Ukuran dikatakan masjid itu kalau dia untuk Jumatan. Nah, kita tidak akan bahas apa sebenarnya pengertian itu. Yang jelas ketika telinga kita mendengar masjid itu tergambar dalam benak kita sebuah tempat di mana orang-orang muslim, orang-orang mukmin beribadah di dalamnya. Ada sebuah ayat yang menginspirasi kajian kita sore ini, pendengar DBKM dimanapun Anda berada, di surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kita sering sampaikan bahwa innama itu dua huruf, inna harfut taukid, dan ma itu makafah yang justru meniadakan inna. Setelah inna itu disampaikan bahwa sesungguhnya, inna itu artinya sesungguhnya, lalu kemudian semacam dihapus oleh ma-nya itu sendiri, maka artinya hanyalah.
Jadi kalau innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, maknanya adalah sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nggak mungkin orang mampu memakmurkan masjid kalau orang yang nggak beriman, orang yang nggak percaya kepada Allah, dan orang yang nggak percaya bahwa nanti akan ada hari akhir. Orang yang nggak percaya kepada Allah dan hari akhir males ke masjid, yakinlah itu, Mbak. Ya ini ayat loh, Mbak. Ini ayat nggak bisa dipungkiri, nggak bisa oh ini nggak mungkin begitu, saya ini cinta sama Allah, saya ini seneng sama Allah, saya mengakui Allah itu Tuhan, saya percaya bahwa nanti ada hari akhir, tapi nggak pernah ke masjid. Bohong. Berarti cintanya bohong, imannya bohong, kepercayaan kepada hari akhir pun bohong. Dia pasti menganggap bahwa dunia ini akan abadi. Dia pasti tidak percaya bahwa nanti ada hari akhir. Kenapa? Karena nggak pernah ke masjid. Ini catatan Allah pakai innama. Makanya sebenarnya pendengar DPKM dimanapun Anda berada, jauh kita akan bagaimana menafsirkan ayat ini. Kita baru saja membukanya dengan ilmu nahwu sedikit, itu sudah tergambar apa maksud Allah menyampaikan ini, apa maksud Allah sampai mengatakan innama. Itu begitu. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang mereka mau memakmurkan masjid. Ini agak kejam sebenarnya ini, tapi itulah fenomena saat ini. Masya Allah, kita sudah siap-siap ke masjid, orang lagi masih seneng-seneng, masih duduk-duduk, maghrib masih duduk-duduk, masih main HP padahal sudah berkumandang adzan, subuh juga begitu, maghrib juga begitu, isya apalagi. Yang ke masjid mungkin hanya 1-2 orang saja. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena memang mereka keimanannya kepada Allah sangat tipis, keimanan kepada hari akhir pun sangat tipis. Karena logikanya demikian, logika Al-Quran pakai innama. Pendengar DPKM dimanapun Anda berada, padahal Rasul dalam hadis yang masyhur banget, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga oleh Imam Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Nanti ada 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. 7 golongan ini salah satunya adalah rajulun kana qalbuhu mu'allakun fil masjid, yaitu seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nanti di padang mahsyar itu tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada tenda kecuali tenda Allah, tidak ada payung kecuali payung Allah. Nah, di saat itu ada seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia akan terlindungi, dia dapat payung, dia dapat tenda dari Allah, hingga akhirnya dia tidak merasakan panas, padahal matahari didekatkan sedekat-dekatnya, padahal panasnya sepanas-panasnya. Orang meleleh, keringatnya meleleh, ada yang sampai bahu, ada yang sampai lutut, ada yang sampai mata kaki, bahkan tidak sedikit nanti manusia tenggelam oleh keringatnya. Kapan itu? Di mana manusia dibangkitkan pertama kali dari kubur-kubur mereka, lalu kemudian semua makhluk, semua manusia dihalau di sebuah tempat dinamakan padang mahsyar. Disitulah orang sangat lelah, di mana ibu meninggalkan anak, bapak meninggalkan anak, istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri. Di mana hari itu tidak ada lagi yang bisa menolong, tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Tapi ada satu orang yang dinaungi Allah. Siapa mereka? Salah satunya adalah
laki-laki atau seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Maksudnya terpaut seperti apa pendengar DPKM dimanapun Anda berada? Terpaut itu begini, ketika ada adzan hati itu bergetar, Mbak. Hati itu bergetar, ingin ke masjid, ingin berjamaah, ingin memakmurkan masjid. Ketika ada sesuatu di masjid, dia cepat-cepat ke masjid. Ada acara di masjid, dia terpaut hatinya. Bahkan ketika punya masalah, dia akan ke masjid, bukan kemana-mana. Dia beriktikaf di masjid, mengadukan permasalahannya dengan Allah. Ketika dia mungkin bermasalah dengan istri dan anaknya, dia tidak kemana-mana, dia tidak minum-minuman, dia tidak ke pasar, dia tidak ke tempat-tempat minum-minum kopi, tidak. Dia ke masjid. Kenapa? Karena dia terpaut hatinya ke masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Masjid adalah segala solusi. Masjid adalah jiwanya. Maka sampai Rasul bersabda, al masjidu lil mu'mini kasamaki lil kalma'i lis samaki. Bahwa masjid terhadap orang mukmin itu seperti ikan terhadap air. Kita tahu air itu tempatnya ikan, dan ikan itu akan nyaman senyaman-nyamannya meskipun mungkin lokasinya enggak luas. Kita lihat ikan di dalam kolam tentu nyaman, nggak usah di kolam, di apa itu Mbak yang kecil itu, akuarium itu juga sudah nyaman. Ikan di dalam akuarium saja nyaman, apalagi di kolam, apalagi di sungai, apalagi di laut, lebih nyaman lagi. Nah, wal masjidu lil munafiki, dan masjid kata Rasulullah bagi orang munafik kal katoiri fil qafasi, seperti burung dalam sangkar. Kita lihat coba itu, burung dalam sangkar tuh nggak ada nyaman-nyamannya, bergerak terus, nyaman. Dia begitu dilepas langsung lari, dia langsung terbang, dia seneng dia. Seperti itu gambarannya. Nah, kita di antara dua tadi yang mana? Apakah kita orang mukmin? Ketika kita masuk masjid kok gelisah, ingin cepat keluar, kalau bisa itu kita datangnya terakhir, pulangnya duluan. Nah itu, kalau bisa kita itu datangnya yang akhir banget di belakang, lalu kemudian pulangnya duluan. Berarti kita mungkin golongan yang kedua. Tetapi ketika kita golongan yang pertama, maka kita akan nyaman seperti ikan di dalam air. Sampai Rasulullah SAW itu datang ke sebuah tempat yang baru, pasti yang dibangun pertama kali adalah masjid. Sampai ahabbul biladi ilallahi masajiduha, bahwa tempat yang paling bagus di sebuah negeri itu adalah masjid-masjidnya. Masajiduha. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan seburuk-buruknya tempat dalam sebuah komunitas, di negeri, di sebuah bangsa, itu adalah pasar-pasarnya. Tapi kenapa Rasul itu ketika datang ke Yathrib pertama kali yang dibangun masjid dan pasar? Karena memang dua tempat ini dua penjiwaan. Satu penjiwaan ruhani, yang satu penjiwaan badani. Lambang untuk melestarikan ekonomi itu ya pasar. Maka Rasul membangun keduanya. Tetapi Rasul kemudian mengatakan bahwa seburuk-buruk tempat ya pasar, sebaik-baik tempat ya masjid. Tapi itu memang untuk hidup manusia di dunia ini. Meskipun Rasul membangunnya, tapi Rasul kemudian memberikan warning. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling pertama masuk masjid dan yang paling terakhir keluar masjid. Kebalikannya, orang yang paling buruk adalah orang yang pertama masuk pasar dan terakhir keluar dari pasar. Kebalikannya juga, sebaik-baik orang adalah orang yang terakhir masuk pasar dan pertama kali keluar dari pasar. Seperti itu juga seburuk-buruk orang adalah orang yang terakhir masuk masjid dan pertama kali keluar dari masjid. Seperti itu. Abghad itu
semarah-marahnya lah ya. Artinya tempat yang paling buruk. Bukan buruk dalam artian kemudian kita nggak boleh ke pasar, bukan. Itu tempat banyak orang bohong. Jadi pendengar DBKM dimanapun Anda berada, pedagang itu paling enak bohong, Mbak. Paling sering bohong. Petani itu paling bohongnya dikit-dikit aja. Tapi kalau pedagang itu bohongnya banyak banget. Tentang harga itu banyak betul bohong. Ditawar 100.000, modalnya aja 120, padahal modalnya 70 tuh. Udah bohong. Bagaimana caranya agar nggak bohong? Nggak usah nyebutkan modal. Karena dalam jual beli itu antara minkum, ridho dengan ridho. Modalnya 50 dijual 1 juta, boleh nggak, Mbak? Boleh nggak? Boleh. Modal 50.000 dijual 1 juta, boleh asalkan ridho dengan ridho. Tapi kan hari ini nggak mungkin itu, orang tahu kok modalnya. Masa baju yang seperti itu harganya 1 juta, padahal di Tanah Abang cuma 50.000. Tapi ketika memang ridho nggak apa-apa, gitu. Jadi kesana, makanya wa ahlallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu kita akan bahas di kemudian hari. Pendengar BKM dimanapun Anda berada, masjid. Jadi masjid itu adalah penjiwaan kaum muslimin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan mencintai masjid. Masjid itu seperti rumahnya. Kenapa? Karena al-masjidu baitul mu'min. Masjid itu adalah rumahnya orang mukmin. Jadi orang mukmin ke masjid itu seperti kembali ke rumahnya. Maka tidak heran kemudian ada takmir-takmir masjid yang menggambarkannya itu kemudian menyiapkan kopi di masjid. Boleh? Nggak boleh. Sangat luar biasa. Misal maghrib sampai isya dia nggak pulang. Kemudian di situ ada zikir, ada taklim kecil-kecilan, atau kalau taklim besar-besaran juga nggak apa-apa. Undang ustadz, kajian kitab kuning dan lain sebagainya. Nggak usah banyak-banyak, orang 7, orang 8. Itu sudah memakmurkan masjid. Nggak cepat pulang dari masjid, seperti itu. Hatinya terpaut dengan masjid. Ketika ada kumandang adzan selalu cepat-cepat ke masjid. Sebelum waktunya kalau bisa sudah duduk di masjid. Orang yang luar biasa adalah orang yang mendengar adzan saat itu dia sudah di masjid dan sudah sholat tahiyatul masjid. Sampai ada sholat tahiyatul masjid itu adalah salah satu sinyal bahwa Rasul itu ingin menggambarkan masjid itu tempat mulu. Ini tempatnya, rumahnya orang mukmin. Rumah yang menjadi idaman, rumah keselamatan dunia akhirat. Bagaimanapun masjid itu adalah tempat yang mulia dan suci. Dinding-dindingnya itu selalu memancarkan haibah yang baik. Kenapa? Karena setiap hari dibacakan Al-Quran. Minimal untuk sholat, tempat yang untuk sholat itu akan menjadi tempat yang berkah. Kita punya hutang banyak, sedih, datanglah ke masjid, iktikaf, berzikir di situ. Nanti lama-lama ada perasaan damai. Permasalahan sebesar apapun bawa ke masjid. Iktikaf di masjid lalu mengeluh kepada Allah, ya Allah apa solusinya? Nanti ada ilham dari Allah. Di mana tempatnya itu? Di masjid. Masjid itu Masya Allah, dan masjid itu sudah ditakdirkan ada di situ. Meskipun kita yang membuatnya, kita yang membangunnya. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu disebutkan bahwa ketika Rasul menciptakan Nur Muhammad dari sekian ini, dari pelipisnya, dari ininya, itu ada nanti tetesan-tetesan keringat dari Nur Muhammad itu yang menjadi tempat-tempat masjid. Artinya ketika ada masjid yang di depan rumah kita, itu sebenarnya dalam kacamata ilmu Daqaiqul Akhbar, kitab Daqaiqul Akhbar, itu sudah menjadi takdir dan tidak bisa dinafikan. Di situ memang harus ada masjid. Maka alhamdulillah ketika kita ditakdirkan dekat dengan masjid. Kenapa? Berarti panggilan itu enggak terlalu jauh. Panggilan itu dekat dengan kita. Tetapi seakan itu jauh. Kenapa jauh? Karena kita enggak gubris dengan panggilan yang ada di masjid, yang terdengar dari masjid. Suara masjid dinafikan. Ada di sana orang-orang yang seakan jauh betul dengan masjid.
Dia bisa pergi kemana-mana, bisa terbang kemana-mana, bisa ke Bali, bisa ke Lombok, bisa berjalan kemana-mana, tapi ke masjid tidak pernah, bahkan menghina orang-orang yang berangkat ke masjid. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, maka untuk zaman hari ini, kenapa sih kok hidup semakin barangkali semakin susah? Ekonomi memang mapan, uangnya banyak, atau gajinya juga besar, tetapi kenapa kok tidak ada kedamaian? Semakin rame di tempat-tempat hiburan, semakin orang hanya mengejar kebahagiaan sesaat, joget-joget tapi meninggalkan masjid. Itu barangkali sumber kenapa kita tidak berkah hidupnya. Kenapa sedemikian? Karena memang manusia hanya mencari kebahagiaan yang semu saja. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, dan kita lihat ya, masjid-masjid hari ini itu imam dan makmumnya itu sangat sedikit. Bahkan ada sebuah masjid itu yang nggak punya imam, saking krisisnya agama. Padahal Masya Allah, di tempat-tempat tertentu menumpuk ulama. Di masjid-masjid kota itu menumpuk ulama, bahkan berebut mereka untuk menjadi imam, untuk menjadi khotib. Tapi ada di tempat-tempat tertentu, imam itu tidak ada. Bacaannya salah semua, khutbahnya salah semua. Ini prihatin luar biasa harusnya kita. Kalaupun toh ada, hanya pas-pas saja. Kadang memfatwakan sesuatu juga salah. Lalu kemudian kalau kita melihat dari makmumnya sangat sedikit. Isya itu barangkali cuma hanya ada 5 yang istiqomah. Bahkan cuma 3 yang istiqomah. Bahkan kalau 3-nya pergi nggak ada lagi yang adzan. Subuh apalagi, Masya Allah. Subuh itu paling cuma orang 3 yang istiqomah. Yang lainnya itu kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak datang. Kadang-kadang hadir, kadang nggak hadir. Maghrib agak banyak, itu pun karena anak-anak belum tidur. Anak-anak ingin ke masjid, tapi nggak di manage juga. Dia rame, serame-ramenya. Anak-anak ini seperti anak-anak liar yang tidak punya pendidikan. Yang ketika kita sholat dia berteriak-teriak, dia berjoget-joget, dia berlari-lari ke sana kemari. Bapaknya tidak peduli. Lajulah nak kau ke masjid sana. Dianggapnya setelah di masjid itu sudah selesai urusannya. Dianggapnya nanti begitu masuk masjid tanpa ada pembinaan dari kita, nanti menjadi anak yang soleh. Bim salah bim abrakadabra jadi soleh. Maunya seperti itu. Masya Allah, tidak. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, masjid itu perlu di-manage, perlu dikelola dengan pengelolaan yang luar biasa. Dan masjid itu adalah awal muasal berangkatnya anak-anak lingkungan masjid kenal dengan Islam. Bagaimana dia kenal dengan misal adzan. Setelah adzan nanti puji-pujian. Dari puji-pujian itu ada ilmu yang didapat. Setelah itu dia sholat. Oh, ini sholat ya, setiap hari harus seperti ini. Minimal anak-anak kecil itu akan tergambar bahwa ini loh agamaku yang harus aku perjuangkan. Ini loh agamaku yang harus aku lestarikan. Maka nanti dimanapun dia berada, dia akan membawa itu. Pesan moral itu akan terus terngiang dalam jiwanya. Kenapa? Awal muasal senang dengan masjid. Makanya jangan hanya mewakilkan anaknya ke masjid, bapaknya juga harus ikut ke masjid. Insya Allah, Mbak. Baik, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Jadi itu tadi, ketika kita memang bisa ke masjid itu tidak sekadar hanya sholat saja, tapi untuk menimba ilmu. Apalagi memang anak-anak itu butuh ilmu pengetahuan yang perlu pendampingan sebenarnya ya. Tidak dibiarkan saja, sehingga fungsi masjid itu betul-betul terjaga nantinya. Dan sahabat BKM FM tadi juga dijelaskan musola ya, bukan musola. Bukan musola, tapi musola. Musola. Gak ada hanya.
Mungkin karena susah Ustadz ya, Iya. gampang pakai ha. Musola. Dianggapnya solah tadi, solah itu. Jadi salah. Jadi transliterasinya musola, M U S H A L L A. Musola. Itu yang benar, musola. Baik, Sobat BKM FM dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang mau berpartisipasi di sore hari ini. Bersama narasumber kita ada Ustadz Susilo Utomo, ya, tentang masjid tempat tempat yang menjiwai. Ya, tempat penjiwaan ya. Silakan di 0735481800. Ya, acara ini persembahan dari LPPL, Radio BKM FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Aku Timur yang bekerja sama dengan Kementerian Agama.